Oke, selamat sore teman-teman. Kita mulai ya. Market update kita hari ini. Jadi ini saya mengupdate aja ya. Jadi kalau teman-teman lihat em, minggu ini ya, jadi kita masih cukup optimis kalau window dressing ada ya. Saya cuma mengupdate aja. Kira-kira nanti katalis minggu depan itu akan seperti apa. Ya, jadi ada beberapa katalis yang mungkin nongol ya dan hampir boleh bilang rata-rata cukup negatif ya. Kita lihat pertama adalah katalis tentang PPN 12%. Ya, PPN itu naik tahun depan 12%. Tapi menyasar barang-barang mewah. Nah, ini barang-barang mewah ini saya nggak ketemu arti atau kriteria barang mewah itu seperti apa. Apakah Starbucks itu barang mewah? Ya, apakah pas mobil kalau dikategorikan barang mewah, ini mobil mobil apa saja? Ya, nah, harusnya sih mobil pasti mewah lah ya. Karena yang bisa membeli mobil ya pasti menengah ke atas gitu ya. Kemudian motor apakah disebut sebagai barang mewah? Kemudian habis itu teman-teman bilang apa ya? Yang gampang-gampang aja. Kita misalnya lihat kayak Starbucks gitu. Starbucks itu tergolong barang mewah nggak? Kalau iya barang mewah, berarti kan sesuatu yang pasti lumayan negatif lah ya. Kemudian habis itu handphone misalnya. Handphone itu barang mewah nggak? Ya, ini kategorinya kan masih belum jelas, belum clear banget. Tetapi tahun depan itu pasti akan dijalankan. Jadi kalau teman-teman melihat ya katalis yang abu-abu seperti ini, lebih baik teman-teman hindari. Jangan berpikir bahwa oh ini berarti bagus nih em, buat apa namanya buat retail dan lain sebagainya. Masalahnya kita nggak tahu kategori barang mewah di sini itu seperti apa. Ya kita nggak tahu. Masalahnya ya mungkin mungkin sudah ada rumusnya segala macam ya. Tapi praktek di lapangannya kan kita nggak tahu. Ya apakah bisa gitu ya. Misalnya oh ini misalnya di supermarket gitu, di supermarket teman-teman beli beras misalnya, oh ini beras bukan kategori barang mewah. Nah di kasir itu keluar nggak 12%-nya? Oh ini bukan barang mewah dikecualikan gitu kan? Ada nggak yang sampai membuat program itu sampai serumit itu? Ada nggak yang seperti itu ya? Karena itu jelas itu pelaksananya pasti akan rumit sekali. Dan kita melihat bahwa karena karena tidak ada apa ya kejelasan benar-benar tentang barang mewah ini, wilayahnya kan benar-benar abu-abu sekali ya. Jadi makanya dari itu saran saya adalah hindarinnya katalis ini. Jadi jangan berpikir bahwa oh MAPI akan dapat katalis positif karena bukan barang mewah dia. Ya kan kita nggak tahu Starbucks itu barang mewah nggak. Kemudian habis itu baju-baju di outletnya si MAPI ini barang mewah nggak. Ya kan kita nggak tahu kan seperti itu kan. Nah jadi udah lebih baik hindarin. Kemudian kayak era ya ada yang sampai ngomong oh, ini era kelihatannya akan mendapatkan sentimen cukup positif. Menurut saya malah itu abu-abu sekali. Handphone itu mewah apa enggak? Gitu. Kemudian mungkin teman-teman berpikir bahwa ini kan ada era blue. Era blue itu melayani menengah ke bawah yang biru-biru itu loh yang ada di mana-mana itu. Dia kan melayani menengah ke bawah, tapi yang dijual itu adalah TV. Kemudian yang dijual itu juga ada kulkas ya dan sebagainya. Nah, itu kategorinya gimana? Gitu. Ya kan kita nggak jelas kan. Nah, jadi udah lebih baik jangan liatin gitu ya. Jangan udah nanti aja. Ya, karena nggak jelas kita lebih baik tidak berfokus ke hal-hal seperti itu. Ya, kecuali kalau memang dia udah clear. Nah, contoh misalnya yang clear itu makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini pun ya kan akan dimulai di Januari 2025 ya. Dan sudah fix ya harganya itu adalah per anak itu 10.000. Nah, bisa nggak ya 10.000 itu buat makan bergizi. Ya mungkin saja bisa ya. Nah itu teman-teman nanti tinggal obok-obok aja lah ya makan bergizinya itu kalau 10.000 itu akan dapat seperti apa. Karena kalau kita lihat ya, ini daerah Tangerang yang mungkin yang sering saya lihat itu ya. Kayak misalnya rumah makan Padang ada loh yang bungkus 10.000. Belum pernah saya beli sih ya. Ya nanti kapan-kapan saya beli ya. Nah itu dapat apa aja? Kalau misalnya lauknya misalnya udah plus ya lauknya udah cukup lengkap gitu ya teman-teman tahu lah ya Padang ya pasti dia punya sayur kan udah pasti ada ya kan nah tinggal lauk satu ya lauk satunya itu apa kalau dia lauk satunya ikan saja itu sebenarnya udah cukup oke lah gitu kan atau teman-teman bisa lihat di daerah warteg gitu kan ini kita bicara mengenai 10.000 di apa itu outlet-outlet yang komersil kan nah program ini kebetulan katanya itu akan dihandle sekolah akan dihandle sekolah atau minimal mungkin di sekolah-sekolah itu ada kayak
ya perkumpulan ibu PKK atau apa gitu kan, itu akan dihandle seperti itu. Ya, jadi mungkin dikasih uang, ya kemudian habis itu kita lihat mungkin uang itu dibelanjakan di pasar-pasar ya, mereka mulai apa beli sayur kemudian habis itu dimasak sendiri, itu jelas bisa saja, sangat mungkin dengan uang 10.000 itu bisa untuk mengcover eh, apa makan bergizi gratis ini. Kita nggak tahu mekanismenya, tapi ini kita tahu bahwa anggaran yang diberikan pada makan bergizi gratis itu sekitar 71 triliun ya. Sampai sekarang kayaknya masih belum diubah sama sekali ya. Jadi artinya anggaran itu masih segitu. Ya, nah kemudian habis itu karena ada program ini dengan anggaran sebesar itu, kita lihat memang beberapa emiten, terutama salah satu emitennya apa ya, JPFA misalnya ya, itu udah mulai apa ya, mulai bergerak lah ya, mulai bergerak dalam arti JPFA-nya sendiri kan sudah bikin kayak dapur-dapur di mana-mana ya. Mungkin itu untuk mempermudah ya apa masyarakat atau mungkin yang sekolah-sekolah. Oh, lu kalau misalnya nggak mau pusing gitu ya, nggak mau repot, lu bisa beli lo di dapur gua. Itu ya. Nah, di dapurnya JPFA, kalau teman-teman lihat ya, produk-produk JPFA kan ada salah satu adalah nugget. Ya, harusnya telur juga dia punya. Kemudian habis itu ya, berarti kan bisa aja ya, dia masakin nasi, di situ udah ada eh, telur ceplok gitu ya. Kita nggak tahu. Nanti kapan-kapan lah ya, kalau mungkin teman-teman ada melihat di sekitar teman-teman ada dapur JPFA, nah, coba di ground checking aja. Dia kira-kira bikin apa ya, bikin makan siang ini 10.000 itu kurang lebih seperti apa dengan budget 10.000 seperti apa. Teman mungkin akan mulai lihat itu namanya ground checking ya. Kalau buat kita itu namanya ground checking. Ya, nah itu mungkin akan jauh lebih memperkuat katalis kita. Oh, berarti gua hold aja lah. Ini kelihatannya cukup bagus gitu ya. Dia masih pakai nugget. Ya, artinya kan potensi pendapatannya si JPFA itu pasti akan apa, pasti ada kenaikan lah dengan anggaran, dengan apa, dengan aksi-aksi yang dilakukan. Ini kan semacam ekspansi yang dilakukan oleh JPFA kan. Ya, dia buka dapur-dapur. Ya, dia buka dapur-dapur. Nah, saya belum dapat datanya juga. Dia buka dapur sampai di mana-mana saja. Ya, tapi kalau lihat dari jaringan distribusinya si JPFA, harusnya dia bisa buka di mana aja. Ya, apalagi kalau misalnya di daerah Jawa itu harusnya distribusinya cukup ini ya. Dia cukup kuat ya. Yang saya tahu lagi daerah Kalimantan ya. Daerah Kalimantan juga sebenarnya cukup kuat ya, JPFA sama Cepin kan. Nah, jadi kalau misalnya dia bisa eh, apa bikin ekspansi seperti ini, dapur-dapur makan siang bergizi dengan produknya dia, ya berarti kan ya teman-teman lihat ya ada potensi pendapatan di situ. Ya, nah itu katalis-katalis yang mau kita cari. Ya, ini clear, katalisnya clear, anggarannya clear, ya kemudian aksinya juga jelas gitu. Aksinya juga kita kita lihat, oh kita kita tahu ada di daerah mana ya, bagaimana kira-kira anggaran uang yang akan berputar di daerah situ. Kemudian kalau teman-teman lihat 71 triliun, kira-kira JPFA dapat 10%-nya ada lonjakan nggak terhadap pendapatannya? Kan tinggal tinggal kita ukur kan di situ kan, ya. Nah, kemudian teman-teman lihat ya, ini program ini menargetkan 3 juta anak. Tahap awalnya 3 juta anak. Berarti kalau 3 juta anak, teman-teman tinggal kaliin 10.000 aja per hari. 10.000 3 juta. Ya, berarti berapa? Sekitar 30 miliar ya. Ya benar ya? Ya benar ya, sekitar 30 miliar kurang lebih ya. Ya, kalau teman-teman lihat ya, sehari saja 30 miliar. Itu uang loh. Ya, itu uang loh. Nah, kalau JPFA dapat sehari misalnya 5 miliar atau 10 miliar itu kok wah, itu kan luar biasa kan? Karena ya buat buat saya sih ya, kalau teman-teman lihat ya, kalau mau lihat kepraktisannya, lu kalau mau daging, ya nugget udah. Ya, lu mau lihat kepraktisannya, lu kalau saya mau daging ya nugget. Ya, apalagi kalau nugget-nuggetnya mereka kan tahan lama karena udah di frozen kan ya, dia bisa beli sekaligus ya, ibu-ibu ngerti lah ya. Lu bisa beli satu pack gitu ya, satu pack aja sudah bisa buat berapa puluh anak, nggak tahu satu isi isi satu pack itu berapa nugget sih ya. Nah, kalau satu anak dapat satu nugget atau dua nugget ya itu kan berarti ada kebutuhan dagingnya ya. Nah, nggak tahu gizinya itu seperti apa ya, saya nggak tahu ya. Tapi teman-teman mungkin ini saya cuman itu doang ya. Saya bukan di ahli gizinya lah ya. Tapi yang pasti adalah kita ngelihat ada potensi di sini ya, karena ada potensi, nah ini yang kita ambil, katalis-katalis seperti ini yang kita korek gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat PPN 12%, kalau dia abu-abu sudah lupakan aja,
Ya nanti tunggu sampai dia udah clear baru kita ambil. Ya nanti tiba-tiba ada pertanyaan lagi. Kalau dia udah clear nih harganya udah kemana-mana gitu kan. Kan kita nggak cuman katalis stop. Ya kita nanti kan ini baru baru kita bicara mengenai landasan awal untuk kita kita melakukan analisa kan. Ya, kita kan masih bisa lihat sampai ke atas. Kalau seandainya katalisnya udah mulai clear, kita pasti pasti dapat bagian lah. Kalau misalnya dia udah lari baru clear, ya sudah teman-teman berarti apa ada potensi ya kita nggak apa tidak punya tidak rezeki kita nggak di situ. Udah gitu aja. Ya kenapa? Karena di market itu kesempatan banyak banget. Nggak perlu harus apa ya ngotot di tempat itu saja. Ya. Oke, ya ini update yang kedua. Jadi PPN sudah teman-teman, jadi nggak usah dipusingin. Ya, jadi kalau tunggu dia clear aja. Kalau dia abu-abu begitu sudah lupakan aja sekalian. Ya, yang clear ya mungkin makan bergizi gratis yang akan dimulai di Januari. Uji cobanya akan ada di Desember. Ya, aja. Teman-teman jangan nunggu sampai dia mulai. Ya, kalau dia sudah apa dia sudah mulai ya lu lihat ya kayak JPFA itu sebenarnya udah naik berapa banyak sih? Ya, artinya dia sudah memprice in. Dia sudah mulai memprice in itu. Ya, tinggal sekarang pelaksanaannya kira-kira dia akan dapat berapa. Ya, sehingga nanti ya tinggal oh ya udah tinggal di-adjust ya, tinggal disesuaikan lagi. Oh, ternyata dia dapat lebih loh dibandingkan dengan hitungan kita saat ini ya. Jadi kita tinggal ikutin doang. Oke? Ya, jadi ingat ya, ada istilah kan market discount everything. Saya nggak tahu cepat kan ngomongnya. Ya, ada istilah market discount everything. Apa sih artinya itu? Market discount everything artinya market sudah memperhitungkan semua fakta-fakta yang terjadi pada hari itu. Jadi kalau lu baru, oh ini makan bergizi gratis sih beneran dimulai Januari ya. Ah, lu baru masuk di Januari, ya itu sebenarnya lu udah cukup ketinggalan ya. Ya, kayak JPF aja sebenarnya kita udah pergerakan pertamanya udah berapa? Saya nggak tahu teman-teman dapat berapa ya. Saya juga lupa punya saya itu berapa ya. Tapi udah berapa puluh persen kan? Ya kemudian habis itu kita kena EMA 50, kemudian habis itu baru masuk kembali kan kemarin kan. Nah itu saja teman-teman udah bisa lihat ya. Dalam arti kita loh ya, kita yang retail saja sudah segitu, apalagi mereka yang gajah-gajah itu. Ya mereka gajah-gajah udah pasti nggak bermain di EMA 50 lah. Keluar dulu ya nanti baru masuk lagi ya itu mungkin tidak bermain di daerah situ lah. Ya tapi ya kalau karena aturan kita begitu ya sudah kita kita berlaku seperti itu saja. Ya, oke. Jadi ingat ya cari katalis yang jelas-jelas aja, clear-clear aja. Ya habis itu ya udah tinggal kita cek frameworknya. Oke. Nah, katalis yang selanjutnya yang ketiga adalah mengenai hilirisasi batu bara. Ya, hilirisasi batu bara ini kan kebetulan kemarin tanggal berapa ya? Akan dibentuk Satgas Hilirisasi yang baru. Ya, ini tanggal berapa ya? Ini kalau ini beritanya kan tanggal 4 Desember. Hari ini tanggal 6 Desember kan. Nah, itu tanggal 4 Desember kemarin ada eh, apa Presiden Prabowo membentuk yang namanya Satuan Tugas Hilirisasi yang baru. Ya. Nah, tugas pertama dari Satgas ini adalah batu bara. Ya, dari batu bara. Teman-teman tahu ya, hilirisasi itu kan tidak cuma batu bara. Target dari pemerintahan sekarang itu adalah 28 komoditas. Kita udah bahas mengenai hilirisasinya ya. Dan kebetulan yang kita lihat, yang pertama akan dilakukan adalah hilirisasi batu bara. Kenapa batu bara? Harusnya cukup clear lah. Karena ini sumbernya melimpah dan kebetulan sebentar lagi mungkin nggak akan dipakai lagi. Ya karena ada suntik mati PLTU yang berbasis batu bara, kemudian habis itu kita lihat di apa namanya di global itu juga kayaknya udah mulai menutup diri untuk batu bara kan, ya. Nah, jadi batu bara ini adalah apa sumber daya yang sangat besar di Indonesia. Kalau nggak dipakai lagi mau diapain? Gitu kan. Jadi ya karena itulah makanya mungkin ya targetnya adalah yang pertama adalah hilirisasi batu baranya. Apa yang dilakukan untuk batu bara dibikin jadi gas. Ya, di situ disebutnya sebagai gasifikasi ya. Proses gasifikasi menjadi dimethyl ether DME. Ya, berarti ini kurang lebih kayak inilah kayak LPG yang sering kita pakai. Jadi mungkin nanti akan ada LPG yang basisnya itu adalah batu bara. Ya, ini yang sebenarnya udah lama hilirisasi ini. Dan kita lihat leader dari hilirisasi ini siapa? Ya, sorry. Leader dari hilirisasi ini adalah PTBA.
Ya, leader dari hilirisasi batu bara itu adalah PTBA. Jadi ya ini berarti pasti ya nanti ada singgungannya sama si PTBA. Jadi ya, teman-teman bisa perhatikan ya. Oke, ini ya, saya cuma nyinggung juga. Nah, yang lain-lain, emiten-emiten lain, teman-teman udah tinggal lakukan step by stepnya aja. Kan katalisnya udah clear kan? Ya, katalis sudah clear. Lalu tinggal cari emiten mana lagi yang bikin hilirisasi selain si PTBA. Karena yang saya ngikutin itu adalah PTBA. Apakah ada yang lain? Pasti ada yang lain. Ya, apalagi kalau teman-teman lihat ya sumber-sumber batu bara kan sangat-sangat besar ya. Kalau cuma mengandalkan PTBA doang pasti nggak mungkin. Ya, jadi ya teman-teman udah lihat ya. Jadi itu adalah salah satu emitennya. Ya, tinggal lu naik-naik ke atas lah ya. Jadi emiten udah dapet. Siapa tahu ada yang lain gitu ya selain PTBA. Karena ini BUMN. Ya, biasanya agak-agak diatur gitu kan. Nah, kemudian habis itu lu tinggal lihat ke emiten-emiten lain. Ya, emiten lain. Nah, dapat itu baru kita melangkah ke teknikal. Teknikal ada di mana? Ya, kita butuhnya adalah di fase-fase akhir akumulasinya. Siapa tahu dia udah mulai akumulasi ya. Nah, kemudian habis itu kita lihat ke risk management, trading plan, baru kita action. Ya, itu itu udah clear ya frameworknya ya. Kemudian habis itu, teman-teman ya, selain menjadi apa ya DME itu di methyl ether ya atau gas DME itu dia batu bara juga punya potensi untuk bikin apa namanya itu mana tadi pupuk ya. Nah ini saya agak bingung ya. Batu bara buat pupuk itu bagaimana? Ya karena ini teknologi kan ya. Dikatakan sekarang ada teknologi hilirisasi batu bara untuk pupuk ya melalui pencairan atau likuidifikasi ya. Jadi ya ini teman-teman jadi tinggal tinggal cek lah kalau dia sampai jadi pupuk kira-kira pupuk apa yang dapat di situ ya. Nah ini proyek ini seharusnya dipenggawai. Gawai itu apa ya maksudnya ya? Saya nggak tahu. Mungkin di ketua Nggak ada lagi. di, Pasang eh, dulu, nggak usah beli dipimpin tahu kali ya biasa oleh dulu. PTBA. Ya, PTBA dan Air Product Chemical APCI. Nah, ini APCI ini kalau tidak salah ya, saya sempat ini ya, saya sempat kita sempat itu ya. Ini yang keluar bukan? Yang nggak jadi. Betul Ya, tuh, karena kan betul. dia sempat itu kan bikin daerah Palembang itu loh. Tahu ya pabrik hilirisasi daerah Palembang. Ya benar ya PTBA di daerah Palembang. Pokoknya daerah Sumatera lah dia bikin proyek gasifikasinya. Ya kemudian dia kerjasama sama perusahaan Amerika. Apa masih yang si Apci ini? Ya nah kabar terakhir si Apci ini keluar. Ya tapi ini kok masih ada nih ya. Ya benar nggak? Ya benar nggak? Benar nggak dengar keluar? Oh benar ya. Nah, tahun lalu Apci ini memutuskan mundur dari proyek tersebut. Ya mundur dari proyek tersebut. Jadi ya ini teman-teman jadi harus cek ulang lagi ya PTBA ini masih nanti sama siapa? Dia punya uang nggak untuk nerusin hilirisasinya itu? Oke? Ya ini adalah salah satu katalis yang mungkin teman-teman bisa perhatikan berkaitan dengan batu bara. Ya oke? Nah, topik selanjutnya yang mau saya bahas itu adalah pernyataan Presiden Prabowo mengatakan orang kecil main saham seperti judi. Ya, yang menang bandar besar. Nah, oke. Ya, ini harusnya sih nggak teman-teman kalau udah ngikutin saya udah cukup lama, teman-teman tahu lah ya. Orang kecil main saham ini seperti apa? Kalau kata-kata main saham aja kita udah tahu ya. Oh, lu ya artinya lu akan cuma main-main aja. Gitu lo akan cuma main-main di situ. Dan sedangkan kalau memang lu mau punya apa ya cita-cita menjadi profit konsisten, maka kita nggak bisa bermain-main di sini. Yang kita perlu lakukan apa? Satu, mengedukasi diri sendiri. Jadi kalau sampai lu main di sini, berarti kan lu nggak punya edukasinya ya atau lu punya edukasinya ya lu punya pengetahuan tentang bagaimana trading dan lain sebagainya tetapi yang lu lakukan di action ya atau edukasi yang lu dapat sekaligus dengan actionnya lu itu di tempat yang salah. Kenapa saya katakan selalu tempat salah? Karena gini, kan prinsip kita mau trading itu adalah kita ikut gajah. Ya, kita ikut gajah kan? Ya, jadi artinya ya lu mau namain dia bandar kah? Lu mau namain dia smart money kah? Strong hand kah? Ya, saya sering sebut itu sebagai gajah. Ya, lu mesti menerjemahkan gajah ini siapa? Ya, gajah ini siapa? Yang lu mau ikutin itu gajah siapa? Oke? Nah, kalau
kalau yang terjadi mungkin yang dikatakan Presiden Prabowo ini kepada gajah-gajah yang menggerak dalam tanda petik yang menggerakkan saham tanpa ada sesuatu yang apa ya, ya katalis atau apa gitulah ya. Ya, nah itu mungkin ya. Kalau lu mau bermain di daerah situ. Kalau ini saya harus katakan dia bermain. Ya, kenapa? Karena nggak jelas apa yang lu analisa di daerah bermain ini, ya mengikuti gajah yang bermain ini, ya karena gajah ini pasti udah gajah main-main lah ya. Oke, nah kalau lu mau ikut di daerah sini, saran saya adalah lu nggak usah mengedukasi diri lu. Yang perlu lu lakukan adalah lu mencari perkumpulannya mereka, orang dekat mereka, nomor telepon mereka, dan berusaha untuk masuk ke dalam perkumpulan itu. Karena percuma edukasi di daerah sini, ya. Karena percuma, benar-benar percuma di daerah sini. Karena lu mau mengedukasi diri lu dengan teori-teori tentang trading itu nggak kepakai di daerah sini. Ya, kalau ini gajah yang lu maksud. Ya, nah sedangkan kalau gajah yang kita mau adalah gajah yang benar-benar punya alasan. Ya, mereka adalah gajah yang clear gitu, clear and clean, ketahuan, ya ketahuan eh, di pasar gitu loh. Lu contoh misalnya ya gajah yang kita mau ikutin ke gajah-gajah seperti apa? Lu lihat kayak BlackRock, kayak Vanguard, ya, kayak State Street, ya. Lu mungkin menyebutnya ada yang kayak JP Morgan lah, ada yang kayak Citibank dan lain sebagainya. Gajah itu clear, dia punya papan nama yang besar, ya. Dia punya kita bilang customer atau investor yang jelas. Karena investornya tidak abu-abu daerah sini. Ya lu kalau misalnya mau masuk reksadana kan lu dimintain KTP, bla 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 segala macam, formnya semua jelas. Ya sehingga lu baru bisa masukin uang ke daerah situ. Ya, nah kalau dia jelas, kalau dia jelas, kira-kira menurut teman-teman, dia menginvestasikan uang kita. Itu main-main atau jelas juga? Ya, apakah dia udah kumpulin aja itu saham itu tuh. Nanti nanti kita tinggal itu naikin nanti pasti kumpul tuh semua kuntul-kuntul itu ya. Retail-retail itu ya. Nanti habis itu kita keluar. Ya, ini hari ini kita masukin jam-jam pagi kita naikin. Nah, nanti sore kita turunin. Kita udah taking profit. Kira-kira nih gajah-gajah seperti itu bermain nggak daerah situ? Ya, dan mungkin nggak dia bermain dengan uang yang besar itu ya, kemudian habis itu diombang-ambing seperti itu. Ya, kalau lu jadi investor, lu mau nggak beli dari reksadana yang seperti itu? Ya kan pertanyaan seperti itu aja kan, ya. Nah, karena investornya mereka itu bukanlah investor yang kayak reksadana yang lu bisa cicil 100.000 per bulan kan, ya itu udah pasti nggak mungkin ya. Ya, nah jadi karena dia clear, maka kita percaya juga bahwa setiap analis yang bekerja di situ itu melakukan analisa dan memberikan alasan kepada bosnya untuk ngambil keputusan bahwa oh ini oke, kita bisa nih lakukan cicilan pada saham ini. Ya, kita udah mulai kita bisa nih. Kenapa? Karena yang dikejar oleh kita itu adalah ini segala semua itu disebutkan. Ya kan? Nah, habis itu si bos yang memegang komando untuk oke beli, ya. Nah, itu kan berarti dia punya alasan itu udah clear banget kan. Bukan berarti bukan seperti bos yang oke, lu kumpulin ini, lu 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 main di sini, lu TikTok di sini ya. Nanti lu ambil, lu siap-siap jual ya, dan lain sebagainya. Itu nggak seperti itu. Nggak seperti yang teman-teman lihat di film-film itu. Ya, itu kalau buat saya. Oke, yang saya tahu itu adalah seperti itu ya. Kalau teman-teman mungkin punya inilah kenalan analis yang kerjanya di di institusi ya, di BlackRock ya, di Vanguard, ya harusnya ada dia kebetulan nggak ada kantor di sini, kantor paling dekatnya si BlackRock Vanguard itu Singapura pasti ya. Ya, lalu teman-teman cek aja dari situ. Seperti apa mereka melakukan analisa, kemudian habis itu bagaimana mereka memutuskan untuk membeli sebuah saham. Ya, apakah seperti itu? Dia lihat order book ya. Oke, ini tebelin sebelah kiri ya, biar orang-orang pada beli dulu ya. Ya, nanti biar kita bisa jualan ya. Nah, kayak gitu ya. Apakah dia melakukan seperti itu? Uang mereka, ya, uang yang mereka pegang sebagai fund manager ya, itu bisa menggerakkan satu indeks harga saham gabungan.
gitu ya. Jadi kalau coba bayangkan kalau sampai oh dia oke oh, tahan ya, tahan kiri ya, biar ini tetap kita bisa jualan dulu nih, ya tahan kiri ya, atau nanti oke sekarang kita mulai tahan kanan ya, biar udah ketahuan turun nih, biar kita bisa kumpulin barang ya. Ya, saya pikir kalau misalnya lu yang seperti ya itu yang mungkin yang dimaksud oleh Presiden Prabowo ya. Kalau lu main di tempat begituan, ya udah jadi kayak judi beneran. Yang menang siapa? Ya bandar-bandarnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman gini deh. Ya, kita kasih inilah sedikit sedikit bukti ya. Kalau kita bisa loh, kita bisa kok menghasilkan dari saham. Ya, bahkan saham itu adalah tempat investasi yang bisa memberikan kepada kita returns yang jauh lebih besar dibandingkan dengan lu ambil di deposito, bahkan sampai ke reksadana, bahkan lebih tinggi daripada pergerakan dari indeks harga saham gabungan. Ya, kita clear ya. Maksudnya contoh-contohnya dari misalnya 1 tahun inilah. Ya, 1 tahun ini teman-teman bisa lihat ya saham-saham yang kita pilih. Kemudian habis itu ya akhirnya gimana gitu loh ending dari portonya kita. Ya kan kita kita butuhkan adalah bukti kan. Ya, nah endingnya seperti apa? Kalau itu profit dengan market seperti ini, apa ya itu kira-kira kita sedang berjudi atau kita punya dasar untuk melakukan analisa kemudian untuk melakukan pembelian. Ya, nah karena itulah makanya butuh banget kan framework, butuh banget kan edukasi, ya, butuh banget kan seperti itu. Nah, yang paling penting lagi adalah lu butuh banget dengan action. Kalau lu tahu semua hal tentang trading, ya anggap contoh saya lah ya. Oke lah, saya anggap saya tahu lah tentang trading lah ya. Oke lah, ya ya ini bukan masalah sombong lah ya. Saya tahu lah tentang trading. Oh, lu tahu lah RSI, lu tahu lah apa Bollinger Band dan lain sebagainya. Nah, akhirnya cuma saya sampaikan doang ya, saya ngajarin doang, tapi saya nggak pernah actions. Kira-kira teman-teman akan apa ya? Akan melihat saya itu seperti apa? Jualan ludah dong. Betul ya? Ah, gini deh. Ya nggak usah saya deh. Teman-teman lihat, kalau misalnya contoh dokter dokter aja deh. Ya, dokter bedah deh. Ya, dokter bedah paling gampang kan. Dokter bedah untuk dia bisa menjadi seorang spesialis bedah, apa yang harus dia lakukan? Dia harus belajar dulu kan. Ya, belajar semua pengetahuan tentang bedah. Oh, kalau lu mau bedah jantung, lu sayatnya di sini loh. Ya, sayatnya di sini ya, jangan lu bedah jantung tapi sayatnya di perut kan jantungnya kejauhan gitu loh untuk ngebukanya dan sebagainya kan. Ya, pengetahuan itu butuh. Betul ya? Pengetahuan itu butuh. Nah, kemudian habis itu dia lulus. Dia lulus dan dia dapat ijazah, dia dapat sertifikat dan dia bisa praktek. Ya, dia bisa praktek menjadi seorang spesialis bedah. Tetapi selama prakteknya dia tidak pernah bedah. Dia tidak pernah bedah. Jadi orang datang ke dia konsultasi kemudian bedah orang lain. Ya, dan selama 20 tahun ya dia nggak pernah bedah, tapi dia pintar banget. Semua orang tahu dia adalah spesialis bedah, tapi dia nggak pernah bedah. Nah, suatu hari ya, ini darurat banget dan cuma tinggal dia doang spesialis bedah di situ yang bisa membedah. Kira-kira menurut teman-teman ya, bedahnya bagaimana? Pengetahuannya tentang bedah pintar nggak? Pintar banget orang selama 20 tahun dia melakukan praktek sebagai spesialis bedah. Mereka yang datang ke dia konsultasi segala macam sembuh, yang bedah bukan dia. Yang bedah mungkin asistennya dan lain sebagainya. Dia cuma ya teori aja gitu ya dan sembuh ya. Nah, kemudian habis itu 1 hari di mana nggak ada orang lagi yang bisa bedah, cuma dia doang dan itu darurat. Dia mesti melakukan bedah. Kira-kira menurut teman-teman eh, gimana operasinya? Pengetahuannya luar biasa, ya, ya. Nah, teman-teman jadi ya mungkin pasti ya teman-teman udah bisa itulah menduga-duga itu udah pasti gemeteran ya, atau mungkin jahitnya itu wah jeleknya setengah mati padahal dia 20 tahun lo praktek sebagai spesialis bedah, cuman nggak pernah praktek bedah. Oke, nah balik lagi ke trading. Lu kalau cuma tahu tentang trading, lu cuma tahu tentang trading, tetapi nggak pernah dipraktekkan, ya sama kayak dokter bedah tadi. Ya, lu cuma tahu trading, tetapi nggak praktek. Ya, nah jadi gini, kalau teman-teman disodorin ya, ini ada spesialis bedah 20 tahun nih, tapi nggak pernah bedah, sama satu spesialis bedah, tapi selama dia nggak pernah praktek, dia nggak pernah buka praktek, tapi dia selama 5 tahun sudah bedah ratusan ribuan orang. Ya, begitu disodorin ke teman-teman,
Lu pilih mana? Dokter yang spesialis bedah tapi nggak pernah bedah, ya tapi udah praktek 20 tahun dan itu reputasinya luar biasa. Tapi nggak pernah bedah, sama satu dokter yang mungkin baru 5 tahun tetapi udah bedah ribuan orang. Ya lu lebih percaya siapa yang melakukan bedah? Oke, ya. Nah, apa yang analogi ini apa yang saya mau katakan? Lu kalau cuma tahu tentang trading, lu cuma tahu tentang trading tapi nggak pernah dipraktekkan atau lu takut mempraktekannya, lu nggak akan pernah belajar menjadi seorang yang ahli, expert, benar-benar expert. Karena yang pengalaman saya ya, pengalaman saya mengatakan bahwa saat lu tahu tentang teori, lu tahu tentang teori, tapi banyak sekali yang tidak masuk akal. Ya, banyak sekali yang tidak masuk akal. Contoh paling gampang adalah soal market discount everything. Itu hal yang tidak masuk akal sama sekali. Hal yang tidak masuk akal sama sekali gitu ya. Tapi lu tahu ada teori itu. Ya, kemudian habis itu lu lihat, katalis bener ini ya, makan bergizi gratis dimulai. Ya, dan JPFA mendapatkan sekian, 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 sekian. Lu baru masuk di situ, peng gitu. Itu saya turun. Lah ini gimana ya? Beritanya lagi bagus-bagusnya, semua katalis tentang itu adalah positif, tapi dia turun, ya, tapi dia turun, oke? Nah, itu menerangkan tentang market discount everything. Kalau market itu sebenarnya udah memperhitungkan semua data-data yang terjadi pada hari itu. Jadi kalau lu baru masuk air itu ya jangan heran ya akhirnya ya udah terprice in orang bilang terprice in. Jadi kalau lu praktekin, oh lu mulai mengerti. Oh ini loh maksudnya. Jadi kalau gitu berarti gua nggak boleh menunggu berita itu menjadi realita. Sebelum berita itu nongol, ya minimal gua udah tahu kisi-kisinya. Nah di situ gua mulai beraksi, gitu kan? Nah lu bisa mendapatkan kesimpulan itu dari mana? Dari praktek. Karena kalau lu di dalam teori-teori nggak ada yang ngomongin begitu. Teori mengatakan lu baik pada saat breakout. Ya, baik pada saat breakout. Ada breakout nggak di situ? Oh, nggak ada. Nah, sedangkan kalau lu menunggu dia breakout, itu udah tinggi sekali. Udah tinggi banget. Ya, ambil contoh misalnya. Contoh ya. Oke, contoh. Ah, ini misalnya contoh aja ini. Si indeks harga saham gabungan. Ini adalah resisten. Lu tunggu dia breakout. Ya, lu tunggu dia breakout. Nah, hari ini kan breakout. Tetapi lu lihat, dia udah naik berapa banyak. Gitu ya. Ini contoh doang. Oke, ini sebuah teori. Jadi kalau lu praktekin, berarti kan kita udah mulai bisa keluar sebuah ide. Bagaimana ya gue bisa beli darah bawah sini? Ya berarti kan gue harus mengeluarkan sebuah effort di luar teori gue. Di luar teori-teori yang gue tahu. Oh ini orang bilang apa ya? Buy on weakness. Nah, buy on weakness seperti apa ya? Nah, lu mulai bisa berkreasi itu kan, mencari sebuah metode yang lebih tajam, lebih tajam, lebih tajam, lebih tajam lagi. Itu dari mana? Apa kalau lu bisa baca buku, lu bisa mempertajam prakteknya lu, actionnya lu? Belum tentu. Karena buku itu ya atau catatan-catatan bahkan kelas-kelas sekalipun itu bisa jadi sangat membingungkan. Sangat bisa jadi sangat membingungkan, tapi justru dari praktek lah itu menjadi lebih clear. Ya, ambil contoh misalnya lebih lebih bingung lagi adalah pada saat lu pertama kali belajar tentang Wyckoff price cycle. Wah, itu lebih parah lagi. Saya pertama kali belajar tentang Wyckoff price cycle, gimana cara ngelihatnya ya? Fase A, fase B, fase C, fase D, fase E. Ya, dan teman-teman ya kalau ngikutin ya, kan teman-teman alumni, teman-teman kelas ya, ngikutin ya. Kita makin lama makin em, lebih simpel nggak ya, lebih simpel nggak ya, lebih gampang nggak ya, ada sebuah kesimpulan-kesimpulan, oh Wyckoff oh begini depannya, lu nggak usah pusingin ya. Kalau dulu kan kita benar-benar kita teliti satu-satu kan, di mana klimaksnya ya, klimaksnya di daerah mana ya, oh secondary testnya di mana, segala macam ya. Nah akhirnya kan karena praktek ya, karena praktek kita mulai menyadari bahwa oh ya, apa kita memusingkan sesuatu yang nggak ada gunanya. Ya, karena kita nggak ikutan juga di awal situ, ngapain kita pusingin, ya kan? Nah, artinya kalau dia udah mulai di sesi-sesi akhir akumulasi, di situ kita mau lihat. Nah, pertanyaannya, apa yang kita lihat pada sesi-sesi akhir akumulasi itu? Ya, ini kan kata kuncinya kan, kalau teman-teman ikutin Wyckoff Price Cycle kan,
di akhir atau di ujung dari akumulasi, pengendalinya siapa? Kalau pengendalinya sudah jelas, ya, maka kita akan lihat pergerakan teknikalnya pun akan rapi seperti teori. Lu bilang higher high, higher low, itu udah pasti terjadi di situ. Lu mau bilang minor uptrend, itu terjadi di daerah situ. Ya, dan sebagainya. Itu teorinya itu, oh, oh, ternyata baru bisa kita praktekin di daerah sini. Ya, lu bisa bayangkan ya, Wyckoff Recycle itu bukunya tuh ada dua seri. Ya, dua seri, kesimpulannya cuma begitu doang. Ya, kesimpulan cuma begitu doang. Nah, lu dapat dari mana? Kalau lu cuma belajar tentang Wyckoff Recycle dalam dua buku itu, ya lu ketemunya gimana? Ya oke, gue bisa memetakan, ini gue cari dulu klimaks itu seperti apa ya. Ya, klimaks. Kemudian habis itu secondary testnya oke gimana? Automatic rally-nya gimana? Utatnya di mana? Springnya di mana? Wah, pokoknya semua sibuk sekali mencari itu kan. Padahal ternyata, oh kita nggak perlu pedulin hal-hal seperti itu, kecuali kita punya uang yang sangat-sangat besar, ya sangat-sangat besar seperti yang sebesar si gajah. Ya kalau kita nggak punya uang sebesar itu, ya kita nggak usah peduli sampai sampai sedetail itu. Yang kita perlu lakukan, lu ya di ujungnya. Begitu ujungnya udah siap, wah berapapun dana lu bisa masukin di situ, itu juga sudah siap. Gitu. Itu praktek, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya membahas pernyataan Presiden Prabowo, tujuannya kemana? Ya, lu kalau misalnya tidak punya edukasi, jangan trading. Ya, kemudian habis itu kalau lu udah dapat edukasi, praktekkan yang benar. Ya, jangan berharap bahwa oh lu gua udah edukasi nih, oh udah dapat kelas nih segala macam, kemudian habis itu besok gua udah langsung jadi miliarder dan lain sebagainya. Enggak, lu butuh proses di situ. Proses untuk apa? Lu ngerti loh. Oh, lu bukan cuman tahu, tapi lu paham penerapannya seperti apa. Itu itu kata kunci banget gitu ya. Ya lu paham penerapannya seperti apa. Jadi kalau gue bilang coba lihat market psikologi market itu berhubungan banget dengan yang namanya Wyckoff Cycle. Apa sih hubungannya? Ya, atau mungkin teman-teman tahu pernyataan atau ada quote yang sering disebut oleh Warren Buffett kan? Ya, saat orang lagi fear, gue beli. Saat orang lagi greedy, gue jual. Nah, fear dan greedy ini kan lu tahu, itu adalah sebuah teori. Tetapi penerapan fear itu seperti apa? Kapan ini disebut sebagai market yang sedang fear? Ya, kapan ini yang disebut sebagai blood on the street gitu ya. Jadi udah darah di mana-mana di jalanan ya. Ini seperti apa teori teori itu dan bagaimana kelihatannya di praktek? Ya kita kan butuh itu ya. Jadi bukan sekedar tahu, tetapi lu paham, lu mengerti tentang bagaimana cara bekerjanya pasar ini. Nah kalau lu cuma tahu teori tok, oh misalnya nih ya, misalnya, wah ini kalau misalnya gue bisa dapat nih ada saham yang setiap hari kan ada saham yang arah ya. Ya setiap hari ada saham yang arah 30%, 35%, ya kan. Ini sehari gue dapat satu aja. Ya misalnya gue punya modal 10 juta, gue masuk aja satu, 35%. 10 juta, arah 35%, kemudian gue jual, ya itu berarti apa? 3,5 juta loh, setiap hari. Ya kemudian lu mulai membayangkan nih kalau itu kali 5, itu berarti sudah ada di sekitar 17,5 juta. Ya benar ada 17,5 juta ya. Wow itu seminggu. Ya seminggu kalau lu kali 4. Kan sebulan ada 4 minggu ya. Lu kali 4. Ya, berarti itu sudah dapat berapa? Sekitar 65 juta ya. Ya, 65 juta. Wah, gila lu modal 10 juta. Wah, gue sebulan aja bisa untung 650 juta. Coba bayangkan, lu udah mulai berangan-angan seperti itu ya. Pada saat lu praktek, kira-kira bisa nggak? Ya, tidak mungkin. Gitu ya. Itu di atas kertas seperti itu. Karena itulah makanya target kita kan nggak gede-gede ya. Ya, target kita adalah compounding. Ya, target kita adalah compounding ya. Misalnya contoh kayak tahun ini sampai sekarang itu ada sekitar 30%-an ya apa floating di Porto. Nah, kalau dia 30%-an, kalau 30%, gue pakai rumus 72. Ya, gue pakai rumus 72. Artinya dalam 2,5 tahun, gue punya modal itu sudah lipat dua. Ya, sekarang 100 juta, gue nanti udah punya 200 juta. Ya, 2,5 tahun. Cukup nggak? 2,5 tahun. Ya, 2,5 tahun sebenarnya cepet tuh. Ya 2,5 tahun, oh 30%. Lu mau dapat persenan itu dari mana?
Ya, jangan bilang sama saya, itu aja ada loh sehari langsung 30%." Ya sudah, lu tinggal belajar ya dia. Ya bagaimana dia dapat konsisten 30% dalam satu hari. Konsisten loh. Ya, jadi kalau dia bisa ada konsisten 30% sehari di indeks harga saham gabungan, ya lu udah tau lah. Ya, biasanya ya gitulah. Ya artinya kan dia harus dapat arah kan. Ya, dia harus dapat arah kan. Nah, untuk bisa mendapatkan arah, bagaimana caranya? Ya, oke. Ya, jadi artinya ya sesuatu yang terlalu ekstrim, sesuatu yang terlalu ekstrim itu belum tentu menyenangkan gitu lah ya. Ya, saya katakan seperti itulah. Saya nggak ketemu kata-kata yang tepat untuk menerangkan sesuatu yang ekstrim. Ya, contoh paling gampang itu lu bisa lihat lah di pasar itu sudah banyak kok kayak judi online. Ya, dulu lu mau judi online ngapain? Karena dia memberikan contoh yang ekstrim. Kenyataannya berapa banyak yang diuntungkan di situ. Oke? Ya, atau mungkin kejadian yang sampai sekarang masih itu kayak masih masih hangat banget. Robot, robot trading. Ya, 1% sehari. 1% sehari. Kemudian habis itu setiap hari ada trading. Jadi artinya sebulan itu kurang lebih 30%. Ya, dulu kan saya sempat ngomong kan, kalau bisa dia konsisten 1% sehari, kenapa dia nggak tawarin ke negara Republik Indonesia? Waktu itu negara kita kan butuh banget tuh. Ya, waktu COVID kan, dia butuh banget uang. Ya, negara taruh aja situ 1.000 triliun. Setiap hari ngambil 1%. Benar gak? Ya, itu jelas negara itu udah pasti, lu mau COVID, mau apa juga saya nggak peduli ya. Semua warga negara bisa makan gratis. Udah itu ekstrim kan? Ya, tapi teman-teman lihat akhirnya bagaimana terungkapnya. Piramid. Ya, belum lagi kita bicara mengenai money game yang lain. Jadi ekstrim, sesuatu yang ekstrim tanpa sebuah proses, yaitu ya lu mesti hati-hati. Ya, jadi kalau nyambung lagi dengan yang kata-kata Presiden Prabowo, ya ini adalah mereka yang cenderung mencari yang ekstrim. Kalau bisa besok kaya, ya besok menjadi seorang miliarder. Ya, nah kalau kayak gitu-gitu, ya nggak tahu ya itu agak sedikit bertentangan dengan hukum semesta ya. Ya benar gak? Ya kalau lu apa ya? Kita bilang ya, kalau lu dapat cepat, ya uang-uang panas cepat sekali datang, maka keluarnya juga akan cepat kan? Ya, benar gak? Ya, jadi yang kita butuhkan ya dia ngalirnya uang dingin. Ya. Jadi keluarnya juga kita. Jadi gini loh. Kalau lu melalui sebuah proses, lu otomatis didewasakan juga untuk mengelola keuangan itu. Paham nggak? Ya, contoh misalnya setahun itu gue dapat 30%. Jadi kalau gue punya uang 10 juta, berarti next year gue punya uang berapa? 13 juta. Ya, nah 13 juta berarti gue akan belajar bagaimana mengelola uang 13 juta itu. Oke, nah next year gue akan dapat berapa? Anggaplah sebenarnya 30% lagi. 30% berarti next year gue akan dapat kurang lebih sekitar 1.700.000. Ya, nah kalau prosesnya benar, maka gue akan belajar bagaimana mengelola uang 17 juta. Lu kebayang nggak? Kalau tadinya lu punya uang 10 juta, tiba-tiba bulan depan lu punya uang 300 juta. Ya, kira-kira menurut lu siap nggak untuk memanage 300 juta? Pasti beda. Yang dilakukan oleh orang-orang adalah, 300 juta bro. Ya, apa yang lu lakukan? Eh, Mulai beli TV gedean. Mulai beli TV gedean. Ya, ganti mobil, ganti motor. Ya, 300 juta. Kenapa? Karena lu nggak lewatin proses. Tiba-tiba, oh gila gede banget. Oh, lu nggak tahu ngomong apa ya. Spending. Paling gampang spending. Bener ya? Ya, jadi kalau lu melalui proses, maka lu akan belajar tentang bagaimana ngelola keuangan itu. Jadi ke atasnya lu akan lebih mantap gitu. Ya. Itu kalau misalnya eh, pendapat saya. Kalau teman-teman nanya ya soal orang kecil main saham seperti judi, ya clear memang iya clear. Kenapa? Karena secara namanya orang kecil ya. Dia pengennya besok dia kaya raya. Ya, tapi masalahnya adalah oke lah dia taruh dia akhirnya bisa menjadi kaya raya, tapi dia belum siap untuk mengelola uang sebesar itu. Ya, teman-teman mungkin banyak sekali contoh-contoh di luar kayak misalnya lu lihat ya Who Wants to be a Millionaire tiba-tiba dia dapat uang besar ya. Nah, apa yang terjadi? Uang hilang, nggak kemana-mana.
Ada kan uang yang orang yang dapat lotre, wah berapa ratus juta kan? Apa yang terjadi? Nggak berapa tahun kemudian kita tahu bahwa dia sudah miskin lagi. Kenapa? Karena dia tidak sanggup untuk dia belum punya kemampuan untuk ngelola uang yang sebesar itu. Tapi kalau lu melalui sebuah proses, maka ya lu akan belajar. Uangnya besar, tambah besar ya. Oke, gue belajar lagi mengelola. Pada saat lu bisa mengelola uang sebesar itu, maka dikasih lagi uang yang lebih besar. Ya uang yang lebih besar lagi. Ya uang yang lebih besar. Ya, kalau kalau kata-katanya lebih gampangnya adalah yang lebih cantik itu adalah begini. Kalau lu setia pada perkara-perkara kecil, maka perkara besar itu pasti akan datang ke lu. Yang penting adalah lu bisa dulu ngerjain yang kecil-kecil ini nih. Ya, kalau di apa ya dunia motivasi kan sering kali disebutkan juga kan, goal gede banget, goal besar banget. Lu kalau misalnya cuma ngelihat dia besar, ya memang capainya susah kan? Yang lu lakukan apa? Pecahin kayak kecil-kecil. Ya pecahin jadi kecil-kecil. Jadi kalau lu oh nih ya, nih misalnya ada goal apa lagi ya, lu pecahin kecil-kecil. Oh berarti hari ini gua harus melakukan ini. Berarti udah mulai itu sepotong goal itu udah tercapai. Oh, akhirnya goal yang besar itu karena lu kerjain kecil-kecil itu kecapai gitu. Ya, miskin itu keniscayaan. Ya, udah ya. Oke, ya. Jadi udah jangan terlalu panjang nanti malah kemana-mana. Oke, ya. Oke, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya. Oh ya, buat teman-teman yang itu ya yang tanya soal framework itu, saya udah sempat membahas kok. Saya udah sempat upload juga di YouTube. Jadi teman-teman yang belum tahu tentang framework tradingnya kita, saya terbuka kok. Cuman ya tinggal teman-teman utak-atik sendiri aja ya. Misalnya cari fundamentalnya seperti apa. Banyak kok ya di YouTube itu juga banyak banget lu bisa cari. Oh nih fundamental menurut si ini, lalu kira-kira cocok nggak? Fundamental menurut si ini, kira-kira lu cocok nggak? Ya. Kalau teknikal, oh teknikal menurut si ini, lu cocok nggak? Teknikal menurut si ini cocok nggak? Gitu ya. Kalau misalnya cocok ya udah itu adalah frameworknya lu. Framework kita simple kok ya. Jadi stepnya itu adalah pertama lu cari katalis. Karena kita percaya bahwa katalis itu kalau diterjemahkan itu adalah sebuah zat kan. Ya, zat untuk apa? Untuk men-trigger ya pergerakan atau reaksi dari sebuah itulah ya sebuah apa gitu ya kalau di kimia ya. Nah, katalis di saham itu ya sama kayak gitu. Ini adalah sebuah zat atau sebuah unsur yang akan memberikan reaksi pada pergerakan harga. Ya, kita butuh katalis itu. Nah, katalis ini, katalis ini kira-kira yang harus kita cari seperti apa? Nah, kita mereverse, ya, pilihannya kita adalah kita mencari katalis-katalis yang bisa mengubah life cycle dari perusahaan itu. Nah, life cycle seperti apa? Simple, cuma tiga doang kok. Turnaround, cyclical, dan startup. Ya, perusahaan itu akan mengalami turnaround kah? Akan mengalami cyclical kah? Cyclical itu artinya ada sebuah fase di mana dia dapat cycle-nya ya kayak misalnya dia barang-barang emiten-emiten tambang lah ya itu kan ada cycle-nya ya ada cycle-nya jadi kadang-kadang memang di cycle itulah apa komoditas itu dibutuhkan ya jadi akhirnya ya dia dapat pendapatan yang naik gitu kan kayak cyclical-nya atau mungkin teman-teman lihat kayak pohon Natal misalnya pohon Natal itu dibutuhkan kapan ya pada saat menjelang Natal kan nah itu cyclical-nya. Ya kalau di luar Natal, di luar Desember, ya pohon Natal nggak laku, disimpan dulu. Ya nanti keluarinnya kapan? Ya di daerah-daerah November Desember. Nah itu cyclical maksudnya. Ya, nah satunya lagi adalah startup pendapatan yang meningkat. Ya pendapatan yang meningkat kurang lebih kayak gitu. Oke? Nah, nah apa yang lu butuhkan dari life cycle itu? Yang kita butuhkan dari life cycle ini adalah aksi dari manajemen. Aksi dari manajemen itu akan membuat si life cycle ini terjadi. Ya, aksi manajemen yang seperti apa? Aksi manajemen yang ada itu cuma empat. Ya, kalau dia dapat duit, kalau dia dapat uang, aksi manajemen itu cuma adalah satu ekspansi. Yang kedua adalah bayar dividends. Kalau dia dapat profit, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, bayar dividends. Ya. Yang ketiga adalah bayar utang. Yang keempat itu adalah corporate action lainnya yang bikin dia menarik. Ya, stock split lah, stock reverse lah, right issue lah,
bla 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 segala macam itu. Nah, yang kita butuhkan apa? Untuk bisa membuat life cycle dari company itu terjadi ekspansi. Nah, yang kita cari di Katalis adalah kegiatan ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan. Karena ada katalis itu, berarti ada uang di situ kan? Siapa yang siap? Pada saat dia siap, dapat uang banyak, apa yang dilakukan oleh manajemen? Kalau dilakukan oleh manajemen cuma bayar utang doang, oke, bagus ya, bayar bagus dia mengurangi beban segala macam. Tapi pergerakan pada harga, kalau ini ya katalis tentang bayar utang, apakah teman-teman akan melihat katalis bayar utang ini akan menjadi penggerak ya eh, harga pada saham tersebut? Ya itu biasanya efeknya sedikit lah. Ya, efeknya sedikit. Kenapa kita bilang efek sedikit? Karena dia cuma mengurangi beban, tetapi tidak menambah aset. Oke, mungkin ke depannya dia bagus. Tapi kita nggak tahu katalis ini akan bertahan berapa lama untuk dia. Kalau dia bertahan cuma sebentar, ya wis bye-bye gitu loh. Ya, berarti kan dia cuma akan meringankan beban, tunggu cyclical selanjutnya, baru dia bisa naik. Oke? Nah, ya makanya karena itulah kita butuh adalah si manajemen melakukan ekspansi. Dengan dia melakukan ekspansi, berarti akan ada penambahan aset, penambahan pendapatan. Ya, kalau dia asetnya bertambah, berarti ke value dari perusahaan itu harusnya bertambah. Oke? Kalau dia bayar utang, value dari perusahaan itu bertambah nggak? Mungkin bertambah. Tetapi ya asetnya tetap aja. Bebannya yang berkurang. Ya, kalau dia asetnya tidak bertambah, bebannya yang berkurang, ya pergerakannya ya cuma sosok aja. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dia ekspansi, ya, penambahan pabrik lah, penambahan kapasitas produksi lah, segala macam. Berarti ke depannya kita ngelihat apa? Akan ada peningkatan pada produksinya. Kalau ada peningkatan pada produksinya, maka apa dibilangnya apa ya? Sejajar dengan itu, em, istilahnya apa ya? Ya pokoknya kalau dia meningkat produksi, kita kita berharap adalah ada peningkatan pada pendapatan, ya kan? Ya, peningkatan pada pendapatan, ya berarti akan mendatangkan profit. Ya, nah ada profit, ya lakukan ekspansi lagi. Ada perputaran. Nah, kalau dia udah nggak bisa lakukan ekspansi, apa yang dia lakukan? Dividends. Ya udah nggak ngapa-ngapain lagi ya sudah bagi aja lah. Wah, udah bagi 100%. Jadi jangan 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 seneng kalau misalnya ada perusahaan yang bagi dividendnya 100% dari profit. Ya, bisa jadi itu perusahaan sudah nggak bisa ekspansi lagi. Ya, wah, gue udah nggak bisa lagi kemana-mana. Aku sudah bagi aja lah. Ya, nggak butuh juga profit-profit itu gitu kan. Jadi dibagiin. Gitu. Ya, justru ya kayak gitu-gitu ya makanya teman-teman tertarik ya, perusahaannya bagi profit loh 100%, ayo kita kejar. Nah, itu yang dividen hunter tuh yang seneng kayak gitu-gituan. Ya, oke, apa tadi? Ada pertanyaan, JPFA diturunkan dari ceban, kira-kira susu gimana kabarnya? Kalau saya lihat sih ya, akhirnya ya kita kita tinggal menunggu. Tapi kalau lihat dari teknikalnya itu masih tetap direspon kok. Ya, nah mungkin yang saya perkirakan ya, ini tinggal tunggu 1875 itu jebol. Ya kalau ini harusnya ya kalau lihat teknikal begini mah udah pasti jebol lah ya, dia close-nya udah di atas close yang kemarin kan 1830, sekarang close-nya di 1850 ya, jadi ya udah ini saya udah kalau secara teknikal kita udah lihat udahlah ini udah tinggal apa let the profit run lah gitu ya, karena dia udah pasti jalan kalau teknikalnya, kecuali ada sesuatu yang em, apa ya yang berubah gitu ya, tiba-tiba udah ya, itu mungkin akan berbeda. Tapi kalau enggak, ya berarti teknikalnya sudah menunjukkan bahwa pergerakannya udah tinggal jalan. Ya, nih lihat hari ini juga volumenya udah tinggi kan. Ya, kemudian habis itu ini kan hammer. Ya, kalau lu lihat inilah ya, candle per candle ya. Ya, nih kayak volumenya setinggi ini, kemudian habis itu dia punya spare. Ya, ini kan dari shadow sampai ke atas tuh tinggi sekali. Ya, jadi udah kita udah lihat mereka udah mulai mengambil ancang-ancang. Oke, ya. Jadi kalau dilihat dari teknikalnya, kelihatannya walaupun diturunin ceban masih baik-baik aja dia. Ya kemarin kan kita udah ngitung juga kan. Sebenarnya kita butuhnya sekitar 50 triliun juga udah cukup kok. Kalau kalau ini ya kita berdasarkan apa yang terjadi di Brasil ya. Kalau di Brasil kemudian kita tarik ke Indonesia, ya kalau Brasil bisa ya kita mungkin sekitar 50 triliun lebih. Ya, nah kalau ini udah disiapin 71, ya harusnya udah berlebih. Ya hitungan kita loh ya, tapi nggak tahu di lapangan di Indonesia seperti apa. Karena kalau Brasil itu kan tidak pulau-pulau seperti kita.
Ya dia cuma satu daratan doang kan. Nah, kalau kita pulau-pulau mungkin ada transportasinya apa segala macam yang mungkin jadi agak tinggi dikit ya. Ya, tetapi kita kalau lihat dari teknikal JPFA itu hampir boleh bilang nggak tahu pengaruh-pengaruh banget sih. Gitu. Ya, oke. Tatap muka bisa nggak? Kelas tatap muka bisa nggak di Desember kan cuma sebentar aja. Kelasnya nggak bisa Pak. Ya, tapi saya memang ini gini, teman-teman nanti apa saya nggak tahu ya teman-teman pergi apa enggak ya. Karena saya kelihatannya tidak pergi karena cuacanya begitu ya. Ini saya juga turut prihatin ya buat teman-teman yang mungkin daerahnya terkena bencana ya. Em, Mungkin di daerah sekitar Desemberan tanggal 20-an kali ya, 20-an, jangan 20-an, maksudnya di bawah 20-an gitu ya. Saya ada rencana mau kopdar. Cuman kalau kopdar ini kan saya dapat satu tempat tuh, satu kafe ya. Cuman dia mesti minimal 30 orang. Saya nggak tahu kalau Desember itu kita bisa nggak mengumpulkan sebanyak itu. Ya, jadi kalau 30 orang, ini udah plus makan. Kalau kemarin kan cuman cuman coffee break doang kan ya. Nah, ini udah plus makan. Ya, daerah Gading Serpong. Nah, daerah Gading Serpong. Jadi kalau misalnya ya saya lempar aja sih kalau teman-teman eh, bisa em, kita coba ya di Kopdar akhir tahun itu. Kemarin itu yang datang itu 18 orang, Pak. 18 yang di itu yang di yang di hotel itu 18 orang ya ya artinya ya memang masuk kuota em, kan kita butuhnya 20 orang waktu itu kan. Nah, kalau yang ini plus makan siang itu dia dia butuh minimal 30 orang. Ya kalau misalnya teman-teman em, ya ada kuota seperti itu ya tapi ini daerah Jabotabek doang loh ya, makanya karena ini akan dilakukan di Gading Serpong kalau jadi. Ya, Gading Serpong. Ya, berarti daerah-daerah Serpong. Jadi kalau teman-teman yang di Bekasi harusnya bisa, daerah Depok harusnya bisa, karena tolnya kan semua udah nyambung tuh. Ya, harusnya udah bisa. Jadi kalau misalnya cukup segitu, boleh sih, ya boleh. Karena saya nggak kemana-mana kayaknya akhir tahun ini. Kalau kayak gitu ya, kondisi cuacanya ngeri-ngeri juga. Ya, tapi nanti itu kita 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 polling aja. Saya nanti tinggal itu. Tapi cuman ini butuh komitmen nih. Karena kalau nggak sampai 30 ya ya eventnya itu kan butuh sampai 30 orang soalnya. Jadi itu minimum minimum pemakaian untuk si kafenya sendiri itu. Ya, jadi ya roughly-nya kayak kemarin lah. Kemarin kita berapa ya? 150 apa 200 gitu kan. Ya, kalau kemarin tuh mungkin fasilitasnya kayak hotel gitu ya. Kalau ini kafe. Jadi mungkin kita bisa dapat lebih murah. Itu eh, berapa ya? Ya 150 berapa ya Yul berapa ya saya lupa ya. Saya share ke grup kan tadi ya. Eh, ya artinya ya di lebih murah daripada kemarin ya, lebih murah dari kemarin, cuma ya fasilitasnya ya kafe ya, jadi eh, kita jadi kayak lebih santai gitu. Saya belum lihat apakah bisa ada proyektor atau apa, tapi ya jadi kayak kafe, jadi lebih santai, cuman dapat makan siang, jadi kita dapat makannya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau ya mau kita kumpul gitu, saya seneng sih. Saya seneng sih, toh saya nggak kemana-mana juga kan ya, dekat dari rumah. Jadi kita bisa ya itulah silaturahmi gitu ya, daripada cuma online-online doang ya. Saya ngomong apa juga teman-teman kita interaksinya kan mungkin agak kurang kan, tapi kalau misalnya ketemu kan jauh lebih itu. Ya, nanti nanti saya lempar aja ke ke grup ya. Jadi kalau misalnya itu oke, ayo. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa juga. Kita libur akhir tahun aja ya. Ya, oke, teman-teman. Saya pikir oke dulu ya. Sampai sini dulu ya. Kita ini udah 1 jam juga ya. Em, apa Senin aja kita kita baru bahas mau pertanyaan apa segala macam, karena nggak punya kata banyak juga ya kita ya. Ya, oke. Oke, teman-teman, saya pikir hari ini cukup dulu ya, sampai sekarang, sampai sekian ya, teman-teman ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Happy weekend buat teman-teman yang weekend ya. Tetap itu ya, tetap jaga diri, waspada. Cuacanya lagi nggak gitu bagus. Ya, kalau ya nggak usah kemana-mana ya, di rumah aja dulu ya.
Ya, liburan di rumah dulu ya sambil menunggu apa semuanya kayaknya agak reda, baru teman-teman jalan lah. Ya, oke. Happy weekend semuanya. Sampai ketemu minggu depan. God bless semua. Saya izin pamit ya. Thank you.